Aku tidak pernah menyangka, rumah yang selama ini kubangun dari hasil kerja kerasku justru menjadi alasan ibu mertuaku mengancam akan mengakhiri hidupnya. Hari itu, aku baru saja pulang kerja ketika mendengar teriakan dari lantai 2. Serahkan rumah ini kepadaku, atau aku akan melompat. Aku berlari keluar. Di balkon, ibu mertuaku berdiri sambil menangis. Tangannya mencengkeram pagar. Suamiku, Arga, hanya berdiri beberapa meter darinya dengan wajah pucat. "Ibu, turun dulu. Kita bicara baik-baik," teriak Arga. Tapi ibu mertuaku justru menatapku. "Ini semua gara-gara kamu, Laras." Aku membeku. "Gara-gara saya?" "Iya, kamu sudah mengambil rumah yang seharusnya menjadi milik anakku." Aku menahan air mata. Rumah itu bukan pemberian siapapun. Rumah itu kubeli dengan tabunganku sebelum menikah. Aku bahkan rela menggadaikan perhiasan peninggalan ibuku agar rumah itu bisa lunas. Tapi hari itu, ibu mertuaku mengklaim rumah tersebut sebagai hak keluarga mereka. Yang lebih membuatku bingung, Arga justru diam. Seolah-olah ada sesuatu yang dia ketahui. Sampai akhirnya ibu mertuaku berteriak, "Kalau kamu tidak menyerahkan sertifikatnya, aku akan lompat sekarang." Aku menatap suamiku. "Mas, kenapa ibu yakin rumah ini milik keluarga kita?" Arga tidak menjawab. Dan saat itulah aku melihat sesuatu di tangannya. Sebuah map coklat berisi dokumen rumah. Aku belum tahu bahwa dokumen itu akan membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan keluarganya dariku. Rahasia tentang rumahku. Rahasia tentang suamiku. Dan sebuah perjanjian yang dibuat bahkan sebelum aku menikah dengannya. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Dan coba bayangkan, kalau kalian berada di posisi Laras, lalu ibu mertua mengancam melakukan sesuatu hanya agar rumah kalian diserahkan, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Serahkan rumah ini atau aku lompat. Aku masih ingat sore itu. Hari yang membuat pandanganku terhadap keluarga suamiku berubah untuk selamanya. Saat itu aku baru saja pulang kerja. Tubuhku lelah, pikiranku penuh dengan urusan toko, dan yang ingin kulakukan hanyalah mandi lalu beristirahat. Namun baru saja membuka pintu rumah, aku mendengar suara teriakan dari lantai 2. "Serahkan rumah ini atau aku akan lompat." Aku langsung berlari. Suara itu milik ibu mertuaku, Bu Sulastri. Begitu sampai di lantai 2, aku melihat beliau berdiri di dekat balkon sambil menangis. Suamiku, Arga, berdiri beberapa langkah darinya dengan wajah pucat. "Bu, turun dulu. Kita bicarakan baik-baik," pinta Arga. Tapi Bu Sulastri justru menunjuk ke arahku. "Semua ini gara-gara kamu, Laras." Aku terdiam. "Gara-gara saya, Bu?" "Iya, kamu sudah merebut rumah yang seharusnya menjadi milik anakku." Aku menarik napas panjang. "Rumah ini saya beli sebelum menikah dengan Mas Arga, Bu." "Jangan banyak alasan. Kalau ibu punya bukti bahwa rumah ini milik Mas Arga, silakan tunjukkan." Wajah Bu Sulastri langsung berubah. "Serahkan sertifikatnya." Aku menggeleng. "Maaf, Bu, saya tidak bisa." Bu Sulastri kembali menangis dan membuat Arga semakin panik. "Ibu, jangan seperti ini." Aku menatap suamiku. "Mas, sebenarnya ada apa?" Arga diam. Aku melihat tangannya memegang sebuah map coklat. "Mas bawa apa?" "Tidak ada." Aku mendekat. "Kenapa ibu meminta sertifikat rumah?" Arga tetap diam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama ini aku selalu berusaha menghormati ibu mertuaku. Bahkan ketika beliau sering menyindir pekerjaanku, menganggap penghasilanku tidak seberapa, atau mengatakan aku terlalu banyak mempertahankan harta sendiri, aku memilih diam. Tapi rumah ini berbeda. Rumah ini adalah hasil perjuanganku. Sebelum menikah, aku menabung bertahun-tahun untuk membeli tanah dan membangun rumah sederhana ini. Sebagian uangnya bahkan berasal dari hasil menjual perhiasan peninggalan ibuku. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini tempat aku menyimpan kenangan terakhir bersama ibuku.
Karena itu aku tidak akan menyerah begitu saja. Akhirnya Arga membantu ibunya turun dari balkon. Setelah suasana sedikit tenang, aku kembali bertanya. Sekarang jelaskan kepada saya. Kenapa ibu menganggap rumah ini milik keluarga kalian? Bu Sulastri menatapku tajam. Karena ayah Arga pernah membantu membiayai pembangunan rumah ini. Aku terkejut. Aku menoleh kepada Arga. Mas, benar? Arga mengangguk pelan. Sedikit. Sedikit itu berapa? Arga terdiam. Aku mulai kehilangan kesabaran. Mas, jawab. 200 juta. Aku membeku. 200 juta? Aku sama sekali tidak pernah tahu. Dan karena itu ibu merasa rumah ini milik keluarga kalian? Bu Sulastri langsung menyahut. Bukan merasa. Memang ada hak keluarga kami. Aku menggeleng. Kalau memang ada hak, kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Bu Sulastri tidak menjawab. Aku melihat Arga. Mas, buka map yang tadi. Wajah Arga berubah. Laras, jangan sekarang. Sekarang? Masalahnya panjang. Justru karena panjang, aku ingin tahu. Akhirnya Arga membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Aku mengambil salah satunya. Mataku langsung tertuju pada sebuah perjanjian. Ada nama ayah mertua. Ada nama Arga. Dan ada namaku. Aku mengerutkan kening. Ini apa? Arga menunduk. Aku membaca perlahan. Ternyata rumah tersebut pernah dijadikan jaminan dalam sebuah perjanjian keluarga. Tanganku mulai gemetar. Aku membaca bagian tanda tangan. Dan aku langsung terdiam. Ada tanda tanganku di sana. Mas? Arga tidak menjawab. Ini tanda tanganku. Iya? Aku tidak pernah menandatangani ini. Arga menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku semakin bingung. Kalau aku tidak pernah menandatanganinya, kenapa tanda tanganku ada di sini? Arga mengusap wajah. Kemudian dia berkata pelan, karena waktu itu kamu belum tahu isi dokumen yang kamu tanda tangani. Aku merasa tubuhku lemas. Aku menatap Bu Sulastri. Beliau justru tersenyum tipis. Dan saat itulah aku sadar. Ancaman di balkon tadi ternyata bukan masalah terbesar. Ada seseorang yang telah menggunakan namaku dalam sebuah perjanjian. Dan lebih menyakitkan lagi, suamiku mengetahui semuanya sejak awal. Tanda tanganku dipakai tanpa sepengetahuanku. Aku masih memegang dokumen itu. Tanganku gemetar. Mas, maksudnya apa? Arga tidak menjawab. Aku menatapnya lebih dalam. Kalau aku memang pernah menandatangani dokumen ini, kapan? Arga menghela napas. Waktu sebelum kita menikah. Aku menggeleng. Aku tidak ingat. Waktu itu kamu sedang mengurus berkas pembelian rumah. Aku langsung membantah. Memang aku mengurus berkas rumah. Tapi tidak pernah ada perjanjian seperti ini. Bu Sulastri menyela. Kamu terlalu banyak bicara, Laras. Yang penting sekarang rumah itu harus diserahkan. Aku menatapnya. Bu, jangan mengalihkan pembicaraan. Aku hanya meminta hak keluarga. Kalau benar hak keluarga, kenapa tanda tangan saya ada di dokumen yang tidak pernah saya baca? Bu Sulastri diam. Aku kembali melihat Arga. Mas, siapa yang meminta aku menandatangani ini? Arga menunduk. Ayah. Aku membeku. Pak Harto? Iya. Ayah Mas meminta aku? Arga mengangguk. Katanya itu hanya dokumen pendamping untuk proses rumah. Aku tertawa getir. Dan Mas tahu isinya? Arga tidak menjawab. Aku langsung memahami semuanya. Mas tahu. Aku tahu ada perjanjian. Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Air mataku mulai jatuh. Jadi selama ini Mas menikahiku sambil menyimpan rahasia tentang rumahku sendiri. Bukan begitu, Laras. Lalu bagaimana? Arga mendekat. Aku pikir masalah itu tidak akan pernah muncul. Aku mundur. Tapi sekarang muncul. Aku mengangkat dokumen itu. Dan mereka ingin mengambil rumahku. Bu Sulastri langsung berkata. Bukan mengambil, kami hanya meminta apa yang menjadi hak Arga. Aku menatapnya. Kalau memang hak Arga, buktikan secara hukum. Jangan mengancam saya. Wajah Bu Sulastri memerah. Kamu berani melawan ibu mertua? Saya tidak melawan, Bu. Saya mempertahankan hak saya. Bu Sulastri menangis.
Kamu memang tidak pernah menganggap keluarga ini sebagai keluargamu. Kalimat itu menusuk hatiku. Selama bertahun-tahun aku justru berusaha menjadi menantu yang baik. Aku membantu ketika beliau sakit. Aku pernah membayar biaya pengobatannya. Bahkan ketika Arga kehilangan pekerjaan, aku yang menanggung kebutuhan rumah. Tapi sekarang aku disebut tidak menganggap mereka keluarga hanya karena aku tidak mau menyerahkan rumahku. Aku mengusap air mata. Kalau menjadi keluarga berarti saya harus menyerahkan semua yang saya punya. Mungkin selama ini kita memang berbeda arti tentang keluarga. Arga terdiam. Bu Sulastri menatapku penuh kebencian. Kemudian beliau berkata, "Kalau begitu jangan salahkan ibu kalau semuanya terbongkar." Aku mengerutkan kening. Terbongkar apa? Bu Sulastri langsung diam. Aku semakin curiga. Bu, maksudnya apa? Tidak ada. Kenapa ibu bilang semuanya akan terbongkar? Arga tiba-tiba menyela. Sudah, Laras. Aku menatap suamiku. Mas tahu sesuatu lagi? Tidak. Kalian berdua terus berbohong. Aku mengambil ponsel. Aku akan membawa dokumen ini ke notaris. Arga langsung panik. Jangan. Aku terdiam. Kenapa? Karena kalau dokumen ini diperiksa, masalahnya bisa menjadi besar. Aku menatapnya. Mas takut. Arga tidak menjawab. Aku menyimpan dokumen ke dalam tas. Justru sekarang aku semakin yakin harus memeriksanya. Aku berjalan menuju kamar. Namun baru beberapa langkah, Bu Sulastri berkata, "Laras." Aku berhenti. "Kalau kamu membawa dokumen itu, kamu akan menghancurkan rumah tangga anakku." Aku berbalik. "Bukan saya yang menghancurkan rumah tangga ini, Bu. Orang yang menyembunyikan kebenaranlah yang menghancurkannya." Aku masuk kamar dan menutup pintu. Aku menangis sendirian. Tidak lama kemudian, Arga masuk. Dia duduk di sampingku. "Laras." Aku tidak menoleh. Aku minta maaf. Maaf untuk apa? Karena aku tidak jujur. Aku menghapus air mata. "Mas, aku cuma mau satu jawaban." "Apa? Apakah rumah ini benar-benar ingin ibu ambil?" Arga diam cukup lama. Kemudian dia berkata pelan, "Bukan ibu yang menginginkannya." Aku langsung menoleh. "Lalu siapa?" Arga menatapku dengan wajah ketakutan. "Ada orang lain yang sejak awal meminta rumah itu." "Siapa?" Arga belum sempat menjawab ketika ponselnya berdering. Dia melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Aku memperhatikan nama yang muncul. Dimas. Adik Arga. Arga mengangkat telepon. "Halo?" Suara Dimas terdengar samar. Aku hanya bisa menangkap beberapa kata. "Sertifikat." Jangan sampai Laras tahu. Kalau dia sampai memeriksa dokumen itu, semuanya selesai. Arga langsung mematikan telepon. Aku menatapnya. "Mas." Dia diam. "Dimas bicara soal apa?" Arga tidak menjawab. Aku berdiri. "Mas, siapa sebenarnya yang ingin mengambil rumahku?" Arga menundukkan kepala. Dan akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. "Laras, rumah itu bukan tujuan mereka." Aku terdiam. "Lalu apa?" Arga menatapku. "Mereka sebenarnya sedang mencari sesuatu yang disembunyikan ayahmu di dalam rumah itu." Aku membeku. "Sesuatu? Apa yang disembunyikan ayah? Dan kenapa keluarga suamiku begitu mati-matian ingin menguasai rumahku?" Aku menatap Arga dengan dada berdebar. Untuk pertama kalinya, aku mulai curiga bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang jauh lebih berharga daripada harga bangunannya. Ternyata ayah menyembunyikan sesuatu di rumahku. Aku menatap Arga tanpa berkedip. "Mas, ulangi." Arga menarik napas panjang. "Ayahmu menyimpan sesuatu di rumah itu." "Apa?" "Aku tidak tahu pasti." Aku langsung berdiri. "Mas jangan bohong lagi." "Aku serius, Laras." "Kalau Mas tidak tahu, kenapa keluarga Mas begitu ingin mendapatkan rumah ini?" Arga terdiam. Aku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. "Mas tahu dari siapa?" "Dimas." "Dimas tahu?" Arga mengangguk. Beberapa bulan sebelum ayah meninggal, Dimas pernah melihat ayah memasukkan sesuatu ke rumah itu. "Apa bentuknya?" "Seperti kotak kecil." Aku mengingat kembali rumahku. Kotak kecil? Aku mencoba mengingat setiap sudut rumah yang selama ini kutinggali. Di mana ayah memasukkannya?
Arga menatapku. Di kamar yang sekarang kamu gunakan. Aku langsung terdiam. Kamarku? Selama bertahun-tahun aku tidur di sana. Aku bahkan sudah beberapa kali mengganti lemari dan mengecat dindingnya. Tapi tidak pernah menemukan apapun. Aku berjalan menuju kamar. Arga mengikutiku. Aku melihat sekeliling. Mas, ayah menyimpan kotak itu di mana? Dimas tidak tahu persis. Aku mulai memeriksa lemari. Satu persatu laci kubuka. Tidak ada. Aku memeriksa bawah tempat tidur. Kosong. Aku menyentuh bagian belakang lemari. Tidak ada. Tidak mungkin, gumamku. Arga hanya berdiri diam. Aku kemudian melihat lantai di dekat lemari. Ada satu bagian yang warnanya sedikit berbeda. Aku berjongkok. Mas? Apa? Lihat ini. Arga ikut berjongkok. Aku mengetuk lantai perlahan. Suara yang terdengar berbeda. Aku menatapnya. Sepertinya ada ruang kosong di bawah sini. Arga langsung terlihat panik. Jangan dibuka. Aku menoleh. Kenapa? Aku takut. Mas takut karena apa? Arga tidak menjawab. Aku mengambil obeng dari laci peralatan. Perlahan aku mencoba membuka bagian lantai tersebut. Setelah beberapa menit, sebuah papan kecil berhasil terangkat. Di bawahnya terdapat ruang sempit. Dan di dalamnya, ada sebuah kotak kayu. Aku menahan napas. Ini yang dimaksud Dimas. Arga tidak menjawab. Aku mengambilnya. Kotak itu sudah tua. Ada sebuah kunci kecil di bagian depannya. Aku melihat Arga. Mas punya kuncinya? Tidak. Aku menggeleng. Berarti harus dibuka paksa. Aku baru hendak mencari alat ketika terdengar suara dari luar kamar. Jangan sentuh kotak itu. Aku langsung menoleh. Bu Sulastri berdiri di pintu. Wajahnya pucat. Aku memeluk kotak itu. Kenapa, Bu? Berikan kepada ibu. Kenapa? Itu bukan milikmu. Aku berdiri. Justru benda ini ditemukan di rumah saya. Bu Sulastri mendekat. Laras, jangan ikut campur. Aku tertawa getir. Lucu sekali, Bu. Rumah saya ingin diambil. Sekarang barang yang disembunyikan di rumah saya juga bukan milik saya. Bu Sulastri mengulurkan tangan. Berikan. Aku menggeleng. Tidak. Wajahnya berubah. Kalau kamu membuka kotak itu, kamu akan menyesal. Aku menatapnya. Kenapa? Bu Sulastri diam. Aku semakin yakin. Apa isi kotak ini? Tidak perlu kamu tahu. Berarti penting. Arga mendekat. Ibu, sudah. Bu Sulastri menatap anaknya. Kamu diam? Kemudian beliau kembali menatapku. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku menjawab, saya hanya ingin tahu kebenaran. Bu Sulastri tiba-tiba menangis. Kalau kamu tahu isi kotak itu, keluarga kita bisa hancur. Aku membeku. Keluarga siapa? Bu Sulastri tidak menjawab. Aku memandang Arga. Mas. Arga menunduk. Aku merasa air mataku mulai jatuh. Kenapa semua orang takut dengan kotak ini? Tidak ada yang menjawab. Aku menggenggam kotak itu semakin erat. Kemudian aku melihat sebuah tulisan kecil di bagian bawahnya. Tulisan tangan. Aku mengenalinya. Tulisan ayahku. Di sana tertulis. Untuk Laras. Jangan buka sebelum kamu benar-benar siap mengetahui siapa yang selama ini berbohong kepadamu. Aku membeku. Jadi kotak ini memang sengaja ditinggalkan untukku. Aku menatap Arga. Mas, ayah menulis ini untukku. Arga terlihat pucat. Bu Sulastri langsung menangis. Aku bertanya, Bu, ibu tahu isi kotak ini? Beliau tidak menjawab. Aku melangkah mendekat. Kalau ibu tidak tahu, kenapa ibu begitu takut? Bu Sulastri akhirnya berkata pelan. Karena ibu tahu siapa yang menyimpan kotak itu. Siapa? Bu Sulastri menatap Arga. Kemudian menjawab. Bukan ayahmu yang menyembunyikannya. Aku terdiam. Lalu siapa? Bu Sulastri menunjuk suamiku. Arga. Aku langsung menoleh. Arga memejamkan mata. Mas. Dia tidak menjawab. Mas yang menyimpan kotak ini? Akhirnya Arga mengangguk. Iya. Air mataku jatuh. Sejak kapan? Arga menatapku dengan penuh penyesalan. Sejak sebelum kita menikah. Aku merasa seluruh tubuhku lemas.
Jadi selama ini, Arga sudah tahu tentang kota itu. Dan dia sengaja membiarkanku tinggal di atas rahasia yang disembunyikan keluarganya. Aku menatapnya. Kenapa Mas tidak pernah memberitahuku? Arga menangis. Karena ayahmu meminta aku merahasiakannya. Aku menggeleng. Ayah meminta Mas merahasiakannya? Iya. Kenapa? Arga menatap kotak tersebut. Karena kalau kamu membukanya, dia berhenti. Aku menunggu. Kamu akan tahu alasan sebenarnya kenapa ayahmu menyuruhku menikahimu. Aku membeku. Tanganku semakin erat menggenggam kotak itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut membuka sesuatu yang selama ini justru ingin ku ketahui. Karena mungkin, isi kotak itu bukan hanya akan menghancurkan hubungan Arga dengan keluarganya, tapi juga akan mengubah seluruh pandanganku terhadap ayahku sendiri. Isi kotak itu membuatku mempertanyakan pernikahanku sendiri. Aku masih memegang kotak kayu itu. Rasanya berat, bukan karena ukurannya, tetapi karena sekarang aku tahu benda kecil itu menyimpan sesuatu yang sengaja dirahasiakan dariku selama bertahun-tahun. Aku menatap Arga. Mas bilang ayah yang meminta merahasiakannya? Arga mengangguk. Iya. Kenapa? Arga menarik napas panjang. Karena waktu itu ayah bilang, kamu belum siap mengetahui semuanya. Aku tertawa kecil dengan mata berkaca-kaca. 5 tahun menikah, Mas. 5 tahun aku hidup bersama orang yang ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Apa aku dianggap anak kecil? Arga menunduk. Bukan begitu. Lalu apa? Ayahmu takut kalau kamu tahu terlalu cepat, kamu akan menjadi sasaran. Aku mengerutkan kening. Sasaran siapa? Arga diam. Aku menatap Bu Sulastri. Ibu tahu? Bu Sulastri hanya menangis. Aku mulai kehilangan kesabaran. Kenapa semua orang tahu kecuali saya? Tidak ada jawaban. Aku mengambil obeng dan mencoba membuka kunci kecil di kotak itu. Bu Sulastri langsung maju. Laras, jangan. Aku mundur. Kenapa? Kalau kamu membukanya sekarang, semuanya akan berubah. Aku menatapnya. Memangnya hidup saya sekarang baik-baik saja? Bu Sulastri terdiam. Aku kembali membuka kotak tersebut. Beberapa saat kemudian, kuncinya terlepas. Aku mengangkat tutupnya. Di dalam hanya ada 3 benda. Sebuah flash disk, 1 amplop putih, dan sebuah foto lama. Aku mengambil foto terlebih dahulu. Aku langsung terdiam. Di dalam foto itu ada ayahku. Ada Pak Harto, ayah Arga, dan seorang pria yang tidak kukenal. Mereka berdiri di depan rumah yang sekarang kutinggali. Aku membalik foto itu. Ada tulisan tangan ayah. Pertemuan pertama sebelum semuanya dimulai. Aku menatap Arga. Siapa pria ini? Arga tidak menjawab. Aku kembali melihat Bu Sulastri. Ibu? Bu Sulastri menunduk. Akhirnya dia berkata, namanya Pak Wiryo. Siapa dia? Rekan bisnis ayahmu. Aku mengangguk pelan. Lalu kenapa mereka bertemu di rumah ini? Bu Sulastri diam. Aku mengambil amplop. Namaku tertulis di sana. Untuk Laras. Tanganku gemetar ketika membukanya. Di dalam ada surat dari ayah. Anakku, kalau kamu membaca surat ini, berarti waktunya sudah tiba. Aku langsung menangis. Ayah tahu suatu hari keluarga Arga akan meminta rumah ini. Aku menatap Arga. Dia menunduk. Aku melanjutkan. Jangan berikan rumah ini kepada siapapun sebelum kamu mengetahui kebenaran tentang perjanjian yang pernah dibuat. Aku mengusap air mata. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Di balik kepemilikannya ada sebuah amanah yang harus kamu jaga. Aku berhenti. Amanah apa? Arga diam. Aku membaca bagian selanjutnya. Ayah tidak membeli rumah ini untuk dirimu seorang. Aku mengerutkan kening. Ada hak orang lain yang sengaja ayah lindungi melalui rumah ini. Aku membeku. Hak orang lain? Siapa? Aku membaca kalimat terakhir. Dan orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang meminta rumah itu darimu. Aku menahan napas. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang selama ini berpura-pura melindungimu. Aku langsung menatap Bu Sulastri. Wajahnya pucat. Aku menatap Arga. Wajahnya juga berubah. Siapa maksud ayah? Arga menggeleng. Aku tidak tahu. Aku langsung berdiri. Masih mau bohong? Aku benar-benar tidak tahu. Aku mengambil flash disk.
Kalau begitu kita lihat isinya. Aku memasukkannya ke laptop. Hanya ada satu folder. Namanya, Rahasia Keluarga. Aku membukanya. Ada beberapa file. Satu file membuatku terdiam. Perjanjian sebelum pernikahan. Aku membukanya. Aku membaca halaman pertama. Ada nama Arga, namaku, dan nama Pak Harto. Ternyata sebelum aku menikah, ayahku memang membuat sebuah perjanjian dengan keluarga Arga. Aku membaca isi perjanjian itu. Arga diwajibkan menjaga rumah tersebut. Aku tidak boleh menjualnya. Dan keluarga Arga tidak boleh mengambil alih kepemilikannya. Aku mengerutkan kening. Kalau begitu kenapa sekarang ibu meminta rumah ini? Bu Sulastri menangis. Ada alasan. Aku menatapnya. Alasan apa? Dia tidak menjawab. Aku membuka halaman terakhir. Di sana ada satu klausul yang membuatku terdiam. Jika keluarga Arga mencoba mengambil rumah tersebut, maka seluruh dokumen rahasia harus diserahkan kepada Laras. Aku menatap Arga. Mas. Iya? Kenapa keluarga Mas masih mencoba mengambil rumah ini? Arga tidak menjawab. Aku melihat Bu Sulastri. Ibu tahu isi perjanjian ini? Bu Sulastri menangis. Ibu tahu. Lalu kenapa? Dia akhirnya berkata, karena ibu tidak punya pilihan. Aku terdiam. Tidak punya pilihan? Bu Sulastri mengangguk. Kalau rumah itu tetap atas namamu, seseorang akan datang mengambilnya. Siapa? Bu Sulastri menatapku dengan ketakutan. Orang yang selama ini mencari dokumen di rumah ini. Aku menggenggam meja. Pak Wiryo? Bu Sulastri menggeleng. Bukan. Lalu siapa? Bu Sulastri menatap Arga. Orang itu? Dia berhenti. Kemudian berkata pelan. Adalah orang yang selama ini paling kamu percaya. Aku menatap Arga. Jantungku berdebar. Mas? Arga langsung memejamkan mata. Aku mundur. Bukan Mas, kan? Arga tidak menjawab. Dan justru diamnya itulah yang membuat air mataku jatuh. Aku membuka file terakhir di flash disk. Hanya ada satu video. Ketika video diputar, suara ayahku terdengar. Laras, jangan percaya kepada Arga sebelum kamu melihat dokumen terakhir. Aku langsung membeku. Video itu berhenti. Aku menatap suamiku. Arga menangis. Lalu dari layar muncul satu kalimat terakhir. Dokumen terakhir disimpan oleh orang yang membuatmu percaya bahwa dia adalah suamimu. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Karena saat itu aku mulai sadar. Mungkin selama ini rahasia terbesar bukan tentang ibu mertuaku. Melainkan tentang Arga sendiri. Aku menemukan bukti bahwa Arga selama ini menyembunyikan sesuatu. Aku masih menatap layar laptop. Kalimat terakhir dari rekaman ayah terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya kepada Arga sebelum kamu melihat dokumen terakhir. Aku menoleh kepada suamiku. Mas? Arga hanya menunduk. Mas tahu tentang dokumen terakhir itu? Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aku kembali bertanya. Jawab aku. Arga menghela napas. Iya. Air mataku langsung jatuh. Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Aku tertawa getir. Lagi-lagi sebelum menikah. Berarti selama ini aku hidup dengan seseorang yang tahu banyak hal tentang hidupku, sementara aku tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Laras, jangan panggil namaku dulu. Aku mengusap air mata. Aku ingin tahu satu hal. Apa? Apakah Mas menikahiku karena mencintaiku? Arga langsung menjawab. Iya. Kalau begitu kenapa Mas menyembunyikan semua ini? Aku takut kehilangan kamu. Aku menggeleng. Mas justru membuatku kehilangan kepercayaan. Bu Sulastri tiba-tiba menyela. Laras, jangan salahkan Arga. Semua ini dilakukan demi keluarga. Aku menoleh kepadanya. Demi keluarga? Iya. Termasuk memalsukan tanda tanganku? Bu Sulastri terdiam. Aku langsung menangkap reaksinya. Ibu tahu tentang tanda tangan itu? Aku? Ibu tahu? Bu Sulastri menunduk. Iya. Dadaku terasa sesak. Berarti bukan hanya Arga. Bu Sulastri menangis. Kamu tidak mengerti keadaan kami. Aku memang tidak mengerti karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tahu. Aku mengambil laptop. Aku mau melihat dokumen terakhir. Arga langsung berdiri. Jangan sekarang.
Aku menatapnya. Kenapa? Karena dokumen itu bisa menghancurkan semuanya. Aku menjawab pelan. Yang menghancurkan semuanya bukan dokumen itu, Mas. Yang menghancurkan semuanya adalah kebohongan. Aku membuka folder terakhir. Ada sebuah file PDF. Namanya, Akta Perjanjian Rahasia. Aku membukanya. Halaman pertama berisi nama ayahku, nama Pak Harto, nama Arga, dan namaku. Aku membaca perlahan. Ternyata sebelum menikah, ayah membuat perjanjian yang mewajibkan Arga menjaga rumah tersebut selama 10 tahun. Tapi ada satu syarat. Arga tidak boleh mengalihkan rumah itu kepada siapapun tanpa persetujuan Laras. Aku menghela napas. Kalau begitu kenapa ibu memaksa mengambilnya? Arga terdiam. Aku membaca halaman berikutnya. Ada catatan tentang sebuah utang keluarga. Ternyata ayah Arga pernah meminjam uang dalam jumlah besar kepada ayahku. Jaminannya adalah rumah tersebut. Namun utang itu belum lunas. Aku langsung menatap Bu Sulastri. Jadi selama ini rumah ini sebenarnya masih terkait utang keluarga kalian. Bu Sulastri menangis. Iya. Dan kalian ingin mengambil rumahku untuk melunasi utang itu? Tidak ada jawaban. Aku merasa marah. Kenapa aku harus membayar utang yang bukan milikku? Bu Sulastri menangis semakin keras. Karena kalau tidak, keluarga kami akan kehilangan semuanya. Aku menggeleng. Bukan alasan untuk mengambil hak orang lain. Aku kembali membaca dokumen. Ada satu halaman yang membuatku terdiam. Di bagian bawah tercantum nama seseorang sebagai saksi. Dimas. Aku langsung menoleh. Mas, Dimas tahu tentang perjanjian ini? Arga mengangguk. Dia tahu. Aku mulai memahami. Jadi Dimas juga terlibat. Iya. Dan selama ini dia ikut mencari sesuatu di rumah ini? Arga diam. Aku menatapnya tajam. Jawab. Iya. Aku memejamkan mata. Berarti bukan hanya ibu mertuaku. Bukan hanya Arga. Adik Arga juga mengetahui semuanya. Tiba-tiba ponsel Arga berbunyi. Dia melihat layar. Wajahnya langsung berubah. Aku melihat sekilas sebuah pesan masuk. Apakah Lara sudah menemukan dokumen itu? Aku menatap Arga. Dari Dimas. Arga mengangguk. Aku mengambil ponselnya. Balas. Laras. Balas sekarang. Arga mengetik. Belum. Tidak sampai 1 menit, balasan masuk. Bagus. Jangan sampai dia tahu siapa yang sebenarnya memiliki rumah itu. Aku membeku. Aku membaca pesan itu sekali lagi. Siapa yang sebenarnya memiliki rumah itu? Arga tidak menjawab. Aku langsung mengambil dokumen. Di halaman paling belakang ada sebuah nama perusahaan. PT Sumber Jaya. Dan di bawahnya tertulis. Pemegang hak atas tanah sebelum dialihkan kepada Laras. Aku menatap Arga. Mas? Iya? Kenapa nama perusahaan ini ada di sini? Arga memejamkan mata. Karena itu perusahaan ayahku. Aku terdiam. Jadi sebelum menjadi milikku? Iya. Tanah ini milik perusahaan keluarga Mas. Arga mengangguk. Tapi ayahmu kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada ayahku. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Arga tidak menjawab. Aku membaca dokumen berikutnya. Ada bukti pembayaran. Ada tanda tangan. Dan sebuah catatan. Pengalihan dilakukan untuk menutupi kerugian perusahaan. Aku langsung terdiam. Kerugian apa? Arga menunduk. Ada uang perusahaan yang hilang. Siapa yang mengambil? Arga tidak menjawab. Aku menatap Bu Sulastri. Beliau menangis. Aku mulai merasa takut dengan jawabannya. Siapa? Akhirnya Arga berkata pelan. Ayahku dituduh mengambil uang itu. Aku terdiam. Tapi? Arga menatapku. Dia bukan pelakunya. Lalu siapa? Arga belum sempat menjawab. Pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Kami semua terdiam. Ketukan kembali terdengar. Aku berjalan menuju pintu. Arga langsung menahanku. Jangan. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara dari luar. Laras, buka pintunya. Aku mengenali suara itu. Dimas. Aku membuka pintu. Dimas berdiri di depan rumah dengan wajah tegang. Matanya langsung tertuju pada laptop dan dokumen di meja. Dia kemudian berkata, Laras,
Kamu sudah menemukan semuanya? Aku menatapnya. Belum. Kalau begitu jangan lanjutkan. Kenapa? Dimas menelan ludah. Karena kalau kamu menemukan dokumen terakhir. Dia berhenti. Kamu akan tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluargamu. Aku terdiam. Siapa? Dimas menatap Arga. Kemudian berkata pelan. Bukan ibu, bukan aku, dan bukan ayah. Aku mengerutkan kening. Lalu siapa? Dimas menunjuk ke arah laptop. Orang yang merekam video itu. Aku membeku. Video ayah? Dimas melanjutkan. Ayahmu tidak pernah merekam video itu sendirian. Aku menatap layar. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang berada di balik kamera ketika ayah mengucapkan semua rahasia itu? Orang di balik kamera itu ternyata menyimpan rahasia terbesar. Aku menatap Dimas. Siapa yang merekam video ayah? Dimas tidak langsung menjawab. Aku melangkah mendekatinya. Jawab, Mas Dimas. Dia menarik napas panjang. Orang yang merekam video itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan ayahmu. Siapa? Dimas menatap Arga. Arga hanya diam. Aku mulai merasa kesal. Kenapa kalian selalu saling melihat setiap kali aku bertanya? Dimas akhirnya berkata, karena kami semua pernah berjanji untuk merahasiakannya. Aku tercekat. Berjanji kepada siapa? Pak Harto. Aku menggeleng. Jadi ayah mertuaku juga tahu? Iya. Aku merasa semakin bingung. Kenapa semua orang terlibat dalam rahasia ini? Dimas menunduk. Karena dulu ada masalah besar yang bisa menghancurkan dua keluarga. Aku menatapnya. Masalah apa? Dimas belum menjawab ketika Bu Sulastri tiba-tiba berkata, sudah, Dimas, jangan bicara lagi. Aku langsung menoleh. Tidak, Bu. Aku menahan air mata. Sudah cukup. Selama ini semua orang meminta saya diam. Sekarang saya ingin tahu semuanya. Bu Sulastri menangis. Kamu belum siap. Aku menjawab. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup bertahun-tahun dalam kebohongan. Ruangan menjadi sunyi. Akhirnya Dimas duduk. Aku akan ceritakan. Arga menatapnya. Dimas. Sudah, Mas. Dimas menghela napas. Orang yang merekam video ayahmu adalah Wulan. Aku membeku. Wulan? Aku mengenal nama itu. Wulan adalah sahabatku sejak kecil. Orang yang selama ini selalu menjadi tempatku bercerita. Kenapa Wulan merekam video ayah? Dimas menjawab. Karena saat itu ayahmu meminta bantuannya. Aku tidak percaya. Untuk apa? Untuk merekam pengakuan. Pengakuan tentang apa? Dimas menatapku. Tentang orang yang mengambil uang perusahaan. Aku mengerutkan kening. Siapa? Dimas terdiam. Aku semakin mendesak. Siapa yang mengambil uang itu? Dimas akhirnya berkata, Pak Harto. Aku langsung membeku. Ayah Arga? Tidak mungkin. Justru itu masalahnya. Ayahmu tahu Pak Harto tidak mengambil uang tersebut. Lalu kenapa dia membuat pengakuan? Dimas menatapku. Karena ada orang yang sengaja menjebaknya. Aku menarik napas. Siapa? Dimas menggeleng. Belum selesai. Dia mengambil sebuah map dari tasnya. Ini dokumen yang selama ini kami cari. Aku menatap map tersebut. Dokumen apa? Bukti transaksi asli. Aku membuka map. Ada beberapa lembar rekening koran dan bukti transfer. Aku membaca satu persatu. Lalu mataku berhenti pada sebuah transaksi. Uang dalam jumlah besar dikirim ke rekening perusahaan. Nama penerima membuatku terkejut. PT Sumberjaya. Perusahaan milik keluarga Arga. Aku menatap Dimas. Jadi uang itu masuk ke perusahaan kalian? Iya. Tapi tadi Mas bilang Pak Harto tidak mengambilnya. Karena uang itu masuk tanpa sepengetahuan beliau. Aku mengerutkan kening. Lalu siapa yang mengirim? Dimas menunjuk satu tanda tangan. Lihat. Aku memperhatikan dokumen itu. Ada tanda tangan seseorang. Aku langsung mengenalinya. Tanda tangan ayahku. Ini tanda tangan ayah. Dimas mengangguk. Tapi ayahmu tidak pernah membuat transaksi itu. Aku terdiam. Berarti tanda tangannya dipalsukan? Iya. Dadaku terasa sesak.
Aku membaca dokumen berikutnya. Ternyata ada beberapa transaksi serupa. Semua memakai nama ayahku. Semua menguntungkan perusahaan keluarga Arga. Aku menatap Arga. Mas? Arga menangis. Aku tidak tahu. Mas yakin? Iya. Kalau begitu siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ponsel Dimas berbunyi. Dia melihat layar. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Dimas tidak menjawab. Aku mengambil ponselnya. Sebuah pesan masuk. Jangan berikan dokumen itu kepada Laras. Aku menatap Dimas. Siapa yang mengirim? Dimas menggeleng. Nomor tidak dikenal. Pesan kedua masuk. Kalau Laras membaca halaman terakhir, dia akan tahu siapa yang sebenarnya memalsukan tanda tangan ayahnya. Aku langsung membuka halaman terakhir. Dimas mencoba menghentikanku. Laras, tunggu. Aku sudah terlanjur membacanya. Ada sebuah laporan audit lama. Dan pada bagian bawah tercantum nama orang yang bertanggung jawab atas seluruh transaksi. Aku membeku. Aku membaca nama itu sekali lagi. Wulan. Aku langsung menjatuhkan dokumen. Tidak. Wulan? Sahabatku sendiri? Orang yang selama ini selalu mendengarkan semua keluh kesahku? Orang yang bahkan sering datang ke rumah ini? Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Arga memegang bahuku. Laras? Aku menjauh. Jangan. Aku menangis. Wulan tidak mungkin. Dimas berkata pelan. Bukan cuma Wulan. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Nama Wulan memang ada di laporan. Tapi dia bukan orang yang mengambil uang itu. Lalu? Dimas menatap Bu Sulastri. Aku mengikuti pandangannya. Wajah Bu Sulastri langsung pucat. Aku berdiri. Bu. Dia menangis. Laras, ibu bisa menjelaskan. Aku menggeleng. Jangan bilang ibu tidak tahu. Bu Sulastri menutup wajahnya. Ada satu hal yang tidak pernah ibu ceritakan. Apa? Ibu pernah bertemu Wulan. Aku membeku. Kapan? Sehari sebelum ayahmu meninggal. Aku menahan napas. Untuk apa? Bu Sulastri menangis. Untuk meminta dia menghapus video itu. Aku langsung terdiam. Jadi Wulan memang merekam video ayah. Bu Sulastri mencoba menghapusnya. Tetapi video itu ternyata masih ada. Dan sekarang aku mulai mengerti. Seseorang sengaja meninggalkan video itu agar suatu hari aku menemukan semuanya. Aku menatap Bu Sulastri. Kalau begitu, ibu tahu siapa yang memalsukan tanda tangan ayah? Bu Sulastri tidak menjawab. Aku mendekat. Siapa? Akhirnya dia berbisik. Orang yang memalsukan tanda tangan ayahmu bukan Wulan. Aku menahan napas. Lalu siapa? Bu Sulastri menatap Arga. Dan air matanya semakin deras. Orang itu adalah seseorang yang selama ini tinggal serumah denganmu. Aku langsung menoleh kepada Arga. Wajahnya pucat. Aku mundur satu langkah. Mas? Arga tidak menjawab. Dan saat itu aku sadar. Mungkin selama ini aku tidak sedang mempertahankan rumah dari ibu mertuaku. Aku sedang mempertahankan rumahku dari orang yang setiap malam tidur di sampingku. Aku tidak menyangka, suamiku sendiri yang menyembunyikan bukti itu. Aku menatap Arga. Wajahnya pucat. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Aku ingin sekali percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Bahwa Bu Sulastri keliru. Bahwa Dimas salah. Bahwa dokumen-dokumen itu tidak seperti yang terlihat. Tapi semakin lama aku memandang Arga, semakin sulit bagiku mempertahankan keyakinan itu. Mas? Arga mengangkat wajah. Apa? Bu bilang orang yang memalsukan tanda tangan ayah adalah orang yang tinggal serumah denganku. Arga menelan ludah. Aku melangkah mendekat. Berarti Mas tahu siapa orangnya? Aku tahu sebagian. Sebagian? Iya. Aku tertawa getir. Kenapa setiap aku bertanya, jawabannya selalu sebagian? Arga menunduk. Aku menahan tangis. Mas, aku tidak meminta banyak. Aku cuma ingin kejujuran. Aku ingin tahu kenapa rumahku diperebutkan. Aku ingin tahu kenapa tanda tangan ayah dipalsukan. Dan aku ingin tahu kenapa semua orang begitu takut dengan dokumen ini. Arga diam cukup lama. Kemudian dia berkata, karena kalau semuanya terbuka, ibu bisa masuk penjara. Aku membeku. Bu Sulastri?
Arga mengangguk. Aku menoleh kepada ibu mertuaku. Beliau menangis sambil menutup wajah. Kenapa? Bu Sulastri tidak menjawab. Aku kembali menatap Arga. Jadi ibu terlibat? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Arga menghela napas. Dulu ibu hanya diminta menyimpan beberapa dokumen. Siapa yang meminta? Arga diam. Pak Harto? Bukan. Dimas? Bukan. Wulan? Arga menggeleng. Lalu siapa? Arga menatapku. Orang yang sekarang sedang berusaha mendapatkan rumahmu. Aku merasakan bulu kuduku merinding. Siapa? Arga belum menjawab ketika tiba-tiba Bu Sulastri berkata, Laras, jangan cari orang itu. Aku menoleh. Kenapa? Karena dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan rumahmu. Aku menggenggam dokumen. Kalau begitu saya harus tahu siapa dia. Bu Sulastri menangis. Dia sangat berbahaya. Aku menggeleng. Yang membuat saya takut bukan dia. Yang membuat saya takut adalah keluarga saya sendiri. Aku menunjuk Arga. Termasuk suamiku. Arga terlihat sangat terpukul. Laras? Aku mengangkat tangan. Jangan. Aku tidak ingin mendengar alasan lagi. Aku mengambil semua dokumen dan memasukkannya ke dalam tas. Aku akan membawa ini ke notaris. Arga langsung berdiri. Jangan. Aku menatapnya. Kenapa? Karena dokumen itu belum lengkap. Justru itu. Aku akan mencari dokumen yang hilang. Arga menatapku. Kalau kamu pergi sekarang, mereka akan tahu kamu sudah menemukan semuanya. Aku terdiam. Siapa mereka? Arga tidak menjawab. Aku semakin marah. Mas. Akhirnya Arga berkata pelan. Dimas. Aku mengerutkan kening. Dimas? Iya. Dimas yang mencari rumah ini? Dia bukan orang terakhir. Lalu? Arga menunduk. Dia hanya bekerja untuk seseorang. Aku menatapnya. Siapa? Arga tidak menjawab. Tiba-tiba Dimas berdiri. Mas, sudah. Arga menoleh. Dimas berkata, Laras harus tahu. Bu Sulastri langsung membentak. Dimas. Tapi Dimas tidak peduli. Dia menatapku. Orang yang meminta kami mencari dokumen rumah ini adalah Pak Wiryo. Aku membeku. Nama itu kembali muncul. Rekan bisnis ayah? Dimas mengangguk. Dia tahu rumah itu menyimpan bukti. Bukti apa? Bukti yang bisa menghancurkan keluarganya. Aku terdiam. Kenapa keluarganya? Karena dulu Pak Wiryo terlibat dalam transaksi perusahaan ayahmu. Aku menelan ludah. Dan tanda tangan ayah dipalsukan untuk menutupi transaksi itu. Dimas mengangguk. Aku mulai memahami. Tapi kenapa Wulan ada di laporan? Dimas menarik napas. Karena Wulan pernah bekerja di perusahaan itu. Aku membeku. Wulan? Iya. Kenapa dia tidak pernah cerita? Karena dia takut. Takut kepada Pak Wiryo? Dimas mengangguk. Aku duduk perlahan. Ternyata sahabatku sendiri menyimpan rahasia besar. Tapi sebelum aku sempat mencerna semuanya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kalau kamu ingin tahu siapa yang memalsukan tanda tangan ayahmu, cari rekaman CCTV rumahmu 5 tahun lalu. Aku membaca pesan berikutnya. Rekaman itu masih ada. Aku terdiam. CCTV? 5 tahun lalu? Aku langsung mengingat sesuatu. Saat pertama kali membeli rumah ini, aku memasang kamera CCTV di halaman dan ruang tamu. Tapi setelah beberapa bulan, salah satu kamera rusak. Aku tidak pernah memeriksanya lagi. Aku berdiri. Mas. Arga menatapku. Aku mau lihat rekaman CCTV lama. Wajah Arga langsung berubah. Aku menangkap reaksinya. Mas tahu tentang rekaman itu? Arga diam. Aku mendekat. Mas tahu? Akhirnya dia mengangguk. Iya. Aku merasa dadaku sesak. Kenapa? Arga menjawab pelan. Karena aku pernah menghapus sebagian rekaman itu. Aku membeku. Kenapa Mas menghapusnya? Arga menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku menatapnya. Siapa yang menyuruh? Arga tidak menjawab. Aku mendekat lagi. Mas. Akhirnya dia berkata, ibumu bukan satu-satunya orang yang berdiri di balkon hari itu.
Aku mengerutkan kening. Apa maksud Mas? Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. 5 tahun lalu, sebelum kita menikah. Dia berhenti. Ada seseorang yang datang ke rumah ini dan berbicara dengan ayahmu. Siapa? Arga menatapku. Orang itu adalah orang yang sekarang ingin merebut rumahmu. Aku menahan napas. Siapa? Arga belum sempat menjawab. Tiba-tiba listrik rumah padam. Ruangan menjadi gelap. Beberapa detik kemudian terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Aku dan Arga saling berpandangan. Dimas berlari menuju tangga. Jangan naik. Tapi aku sudah lebih dulu bergerak. Karena aku tahu, kalau seseorang datang malam ini, dia mungkin sedang mencari satu-satunya bukti yang belum kami temukan. Dan ketika lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, kotak kayu peninggalan ayah sudah tidak ada di atas meja. Kotak peninggalan ayah hilang, dan aku menemukan jejak yang tidak seharusnya ada. Aku terpaku melihat meja. Kotak kayu peninggalan ayah yang tadi masih berada di sana. Sudah hilang. Mas? Arga langsung melihat ke arah meja. Tidak mungkin. Dimas berlari menuju tangga. Aku tadi dengar suara dari atas. Aku menyusulnya. Kami memeriksa kamar satu persatu. Tidak ada siapapun. Jendela kamar terbuka. Tirai bergerak tertiup angin. Aku mendekati jendela. Dia pasti keluar lewat sini. Dimas menggeleng. Tidak mungkin. Jendelanya tinggi. Aku melihat ke bawah. Tidak ada siapa-siapa. Namun di dekat jendela terdapat sesuatu. Sebuah potongan kain berwarna hitam. Aku mengambilnya. Ini bukan milik kita. Arga mendekat. Dia langsung pucat. Aku menatapnya. Mas kenal kain ini? Arga diam. Mas? Dia menggeleng. Tapi ekspresinya membuatku yakin dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menggenggam kain itu. Siapa yang datang ke rumah ini? Aku tidak tahu. Mas tahu? Tidak. Kalau tidak tahu, kenapa wajah Mas berubah? Arga menunduk. Dimas tiba-tiba berkata, Mas Arga, sudah waktunya jujur. Arga menatap adiknya. Dimas, kalau kita terus diam, Laras akan semakin dalam terlibat. Aku menatap mereka. Apa maksudnya? Dimas menghela napas. Orang yang mengambil kotak itu bukan Pak Wiryo. Aku membeku. Lalu siapa? Dimas menatap Arga. Orang itu adalah seseorang yang pernah tinggal di rumah ini. Aku mengerutkan kening. Siapa? Dimas tidak menjawab. Aku mulai menyebut nama satu persatu. Wulan? Bukan. Pak Wiryo? Bukan. Bu Sulastri? Bukan. Aku menatap Arga. Mas? Arga menunduk. Aku langsung mundur. Jangan bilang. Arga menggeleng cepat. Bukan aku. Lalu siapa? Dimas akhirnya berkata. Mantan istri Pak Wiryo. Aku terdiam. Mantan istri? Iya. Namanya siapa? Dimas menjawab. Bu Rini. Aku mencoba mengingat nama itu. Tidak pernah. Kenapa dia mengambil kotak ayah? Dimas menatapku. Karena dia tahu isi kotak itu. Dari mana? Dia pernah bekerja untuk ayahmu. Aku semakin bingung. Sebagai apa? Sekretaris. Aku menelan ludah. Berarti dia tahu semua transaksi? Iya. Dan dia tahu tentang dokumen rumah? Iya. Aku berjalan kembali ke ruang tamu. Kalau begitu kita cari dia. Arga langsung berkata. Jangan. Aku menatapnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak tinggal di kota ini. Mas tahu dia di mana? Arga terdiam. Aku mendekat. Mas tahu? Akhirnya Arga mengangguk. Di rumah lama Pak Wiryo. Aku langsung mengambil tas. Kita pergi. Laras, tunggu. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku sudah terlalu lama menunggu orang-orang memberiku jawaban. Sekarang aku akan mencarinya sendiri. 1 jam kemudian, kami sampai di rumah lama Pak Wiryo. Rumah itu terlihat kosong. Pagar berkarat. Halaman dipenuhi rumput liar. Dimas mencoba membuka pintu. Ternyata tidak terkunci. Kami masuk. Bu Rini? Tidak ada jawaban. Aku berjalan ke ruang tengah. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di atas meja. Sebuah foto. Foto ayah bersama Pak Wiryo dan Bu Rini.
Aku mengambilnya. Di belakang foto terdapat tulisan. Mereka bertiga tahu siapa pemilik sebenarnya rumah Laras. Aku menahan napas. Pemilik sebenarnya? Bukankah rumah itu milikku? Aku membaca tulisan berikutnya. Jangan percaya sertifikat. Aku langsung menatap Arga. Mas? Arga terlihat pucat. Kenapa? Kenapa tulisan ini bilang jangan percaya sertifikat? Arga tidak menjawab. Aku mulai panik. Aku mengambil ponsel dan membuka foto sertifikat yang selama ini kusimpan. Nama pemiliknya memang namaku. Tapi ada sesuatu yang baru kusadari. Nomor sertifikatnya berbeda dengan nomor yang tercantum dalam dokumen lama ayah. Aku menatap Dimas. Ini bukan sertifikat yang sama. Dimas mengangguk. Makanya mereka mencari dokumen asli. Aku merasa lututku lemas. Berarti sertifikat yang selama ini kupegang bisa jadi bukan dokumen terakhir. Aku memejamkan mata. Semua yang selama ini kuanggap benar mulai runtuh. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Kami semua terdiam. Aku berbisik. Ada orang. Dimas memberi isyarat agar kami diam. Kami naik perlahan. Di ujung lorong ada sebuah pintu. Pintu itu sedikit terbuka. Dimas mendorongnya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja terdapat kotak kayu milik ayah. Aku langsung berlari mengambilnya. Ini? Aku memeluk kotak itu. Namun kotaknya sudah terbuka. Isi di dalamnya berbeda. Flash disk masih ada. Foto masih ada. Tetapi surat ayah sudah hilang. Aku langsung panik. Surat ayah. Arga melihat ke meja. Ada seseorang yang mengambilnya. Aku menatapnya. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian aku melihat sebuah kamera kecil di sudut ruangan. CCTV. Lampunya masih menyala. Aku mendekat. Berarti ada rekaman. Dimas langsung menyalakan monitor. Rekaman memperlihatkan seseorang masuk ke ruangan beberapa menit sebelumnya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dia memakai pakaian hitam. Namun ketika orang itu mengambil surat ayah, dia menoleh sebentar ke kamera. Aku memperbesar gambar. Aku langsung membeku. Aku mengenal wajah itu. Aku pernah melihatnya berkali-kali. Orang itu bukan orang asing. Aku menatap Arga. Air mataku jatuh. Mas? Arga melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Karena orang yang terlihat mengambil surat ayah itu adalah Dimas. Aku perlahan mundur. Mas Dimas? Dimas terdiam. Aku menatapnya dengan hati hancur. Kenapa? Dimas menutup mata. Aku bisa menjelaskan. Jelaskan sekarang. Dimas menangis. Aku mengambil surat itu karena... Karena apa? Dimas menatapku. Dan kalimat berikutnya membuatku semakin tidak percaya. Karena surat itu berisi nama orang yang sebenarnya meminta ibu merebut rumahmu. Aku terdiam. Siapa? Dimas menggigit bibir. Lalu berkata, orang itu adalah suamimu, Arga. Aku menoleh kepada Arga. Wajahnya pucat. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Arga hanya berdiri diam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya apakah semua yang selama ini kulakukan untuk mempertahankan rumah tangga justru telah membantu suamiku menjalankan rencana yang tidak pernah ku ketahui. Aku tidak menyangka, Arga sendiri yang meminta ibu merebut rumahku. Aku menatap Arga. Rasanya seperti seluruh suara di ruangan itu menghilang. Mas? Arga tidak menjawab. Aku kembali melihat Dimas. Jelaskan. Dimas mengusap wajahnya. Surat yang kuambil itu memang berisi nama Arga. Aku menatap suamiku. Benarkah? Arga menunduk. Air matanya jatuh. Iya. Aku tertawa kecil, tapi yang keluar justru isak tangis. Jadi selama ini, aku menunjuk dokumen di tanganku. Mas memang meminta ibu mengambil rumahku? Arga menggeleng. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Aku meminta ibu mendapatkan kembali dokumen rumah. Kenapa? Arga diam. Aku semakin marah. Kenapa, Mas? Aku butuh dokumen itu untuk menyelamatkan keluarga. Aku menggeleng. Dengan mengorbankan aku? Bukan. Lalu siapa yang selama ini membayar? Arga menutup wajahnya. Aku salah. Aku menangis. Bukan cuma salah, Mas. Mas sudah membuatku hidup dalam kebohongan. Arga mendekat. Aku mundur.
Jangan sentuh aku. Dia berhenti. Dimas kemudian berkata, Laras, sebenarnya Arga tidak ingin mengambil rumahmu. Aku menatapnya. Lalu, dia sedang berusaha melindungi rumah itu dari orang lain. Aku terdiam. Orang lain siapa? Dimas menatap Arga. Arga akhirnya berkata, Pak Wiryo. Aku mengerutkan kening. Kenapa Pak Wiryo menginginkan rumahku? Karena rumah itu menyimpan bukti. Bukti apa? Arga menatapku. Bukti bahwa Pak Wiryo menggunakan perusahaan ayahmu untuk memindahkan uang. Aku terdiam. Jadi rumah ini hanya tempat penyimpanan bukti? Iya. Dan Mas tahu? Iya. Kenapa tidak bilang? Aku takut kamu ikut terseret. Aku menggeleng. Tapi sekarang aku sudah terseret. Arga menangis. Aku tahu. Aku memalingkan wajah. Lalu kenapa ibu mengancamku? Arga diam. Dimas menjawab, karena Pak Wiryo mengancam ibu. Aku menoleh. Dengan apa? Dia punya bukti bahwa ibu pernah membantu menyembunyikan dokumen. Aku langsung memahami. Jadi ibu dipaksa? Dimas mengangguk. Aku terdiam cukup lama. Selama ini aku mengira Bu Sulastri hanya serakah. Ternyata ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Tapi itu tidak menghapus kesalahannya. Aku tetap merasa dikhianati. Aku menatap Arga. Mas, kalau semua ini untuk melindungiku, kenapa tanda tanganku dipakai? Arga terdiam. Itu bukan tanda tangan palsu. Aku membeku. Apa? Arga mengeluarkan satu dokumen. Ini salinan berkas yang kamu tanda sebelum menikah. Aku membacanya. Ternyata saat membeli rumah, aku memang pernah menandatangani beberapa lembar dokumen. Namun ada satu halaman tambahan yang disisipkan kemudian. Tanda tanganku disalin dari dokumen lama. Aku langsung menatap Arga. Jadi ini yang dipalsukan? Iya. Siapa yang melakukannya? Arga tidak menjawab. Dimas berkata, Pak Wiryo. Aku menarik napas. Kalau begitu kenapa nama Arga ada dalam perjanjian? Karena Arga dipaksa menandatangani. Aku menatap suamiku. Dipaksa? Arga mengangguk. Pak Wiryo mengancam akan membongkar masalah lama keluargaku. Aku menghela napas. Masalah apa? Arga terdiam lama. Kemudian dia berkata, Joko. Aku langsung teringat nama itu. Adik Pak Wiryo? Bukan. Arga menggeleng. Joko adalah orang yang dulu bekerja bersama ayahmu. Aku terdiam. Tapi bukankah Joko sudah meninggal? Arga mengangguk. Iya. Lalu apa hubungannya? Arga menatapku. Joko sebenarnya orang pertama yang mengetahui bahwa uang perusahaan dipindahkan oleh Pak Wiryo. Aku membeku. Jadi Joko dibungkam? Arga tidak menjawab. Dimas berkata, Joko meninggalkan satu bukti sebelum meninggal. Apa? Rekaman. Aku langsung bertanya, di mana? Dimas menggeleng. Tidak ada yang tahu. Aku menatap rumah kosong itu. Tunggu. Aku teringat sesuatu. Kalau Joko mengetahui semuanya, mungkin ayah juga tahu. Arga mengangguk. Makanya ayah membuat rekaman. Dan menyimpan dokumen di rumahku? Iya. Aku menatap kotak kayu. Lalu surat ayah yang diambil Dimas? Dimas menunduk. Aku tidak ingin surat itu jatuh ke tangan Pak Wiryo. Aku menatapnya. Tapi kenapa tidak memberikannya kepadaku? Dimas menangis. Karena di surat itu ada satu nama yang bisa membuat semuanya hancur. Aku menatapnya. Nama siapa? Dimas mengeluarkan surat tersebut dari sakunya. Aku langsung terkejut. Mas Dimas. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya selamanya. Dia menyerahkan surat itu. Aku membukanya. Tulisan ayah memenuhi satu halaman. Aku membaca perlahan. Laras, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak bisa menjelaskan semuanya kepadamu. Air mataku jatuh. Percayalah, aku tidak pernah ingin pernikahanmu dijadikan alat untuk mengambil rumahmu. Aku menatap Arga. Arga menikahimu karena aku meminta dia menjagamu. Aku menarik napas. Namun kalimat berikutnya membuatku berhenti. Tapi ada satu orang yang sejak awal tidak pernah setuju dengan pernikahan kalian. Aku membaca nama di bawahnya. Dan tubuhku langsung lemas. Nama itu adalah Bu Sulastri.
Aku menatap ibu mertuaku. Ibu? Bu Sulastri menangis. Aku tidak ingin kamu menikah dengan Arga. Kenapa? Dia menutup wajah. Karena sebelum kalian menikah. Bu Sulastri menangis semakin keras. Aku sudah mengetahui siapa sebenarnya ayahmu. Aku mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Bu Sulastri menatapku. Ayahmu pernah datang kepadaku dan meminta bantuan untuk menyembunyikan identitasmu. Aku membeku. Identitasku? Iya. Kenapa? Bu Sulastri menggeleng. Aku tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Karena kalau kamu tahu. Dia terdiam. Aku mendekat. Kalau aku tahu apa? Bu Sulastri akhirnya berbisik. Kamu akan tahu bahwa rumah itu sebenarnya bukan satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayahmu. Aku membeku. Apalagi? Bu Sulastri menatapku dengan air mata. Ada satu perusahaan besar yang secara hukum seharusnya menjadi milikmu. Aku terdiam. Selama ini aku mengira ayah hanya meninggalkan rumah. Ternyata ada warisan lain. Dan mungkin, itulah alasan sebenarnya mengapa begitu banyak orang mati-matian mengejar rumahku. Ternyata ayah meninggalkan perusahaan besar untukku. Aku masih berusaha memahami semua yang baru saja dikatakan Bu Sulastri. Perusahaan besar? Warisan? Selama ini aku hanya tahu ayah meninggalkan rumah dan beberapa tabungan kecil. Tidak pernah sedikit pun terpikir bahwa ada sebuah perusahaan yang berkaitan dengan namaku. Aku menatap Bu Sulastri. Ibu, perusahaan apa? Bu Sulastri mengusap air matanya. Perusahaan yang dulu dikelola ayahmu bersama beberapa rekannya. Perusahaan itu masih ada? Masih. Siapa yang mengelolanya sekarang? Bu Sulastri menunduk. Pak Wiryo. Aku langsung terdiam. Nama itu kembali muncul. Orang yang selama ini mengejar rumahku ternyata juga mengelola perusahaan yang menurut Bu Sulastri seharusnya berkaitan dengan warisanku. Aku mulai merasa semuanya saling terhubung. Kenapa Pak Wiryo bisa menguasainya? Setelah ayahmu meninggal, dia menunjukkan dokumen yang seolah-olah membuktikan perusahaan itu sudah dialihkan kepadanya. Dialihkan kepada siapa? Dirinya sendiri. Aku menggeleng. Ayah pasti tidak mungkin melakukan itu. Ayahmu sudah menyiapkan bukti bahwa pengalihan tersebut tidak sah. Aku langsung bertanya, buktinya ada di mana? Bu Sulastri terdiam. Aku langsung teringat kotak kayu peninggalan ayah. Di rumahku? Bu Sulastri mengangguk. Sebagian. Aku memejamkan mata. Jadi selama ini orang-orang bukan hanya mengejar rumah. Mereka juga mencari dokumen yang bisa membuktikan siapa pemilik sebenarnya perusahaan tersebut. Aku menoleh kepada Arga. Mas tahu tentang perusahaan ini sejak sebelum kita menikah. Arga mengangguk. Iya. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Ayahmu meminta aku merahasiakannya. Kenapa? Karena Pak Wiryo sedang mencari ahli waris. Aku terdiam. Dan ahli waris itu aku? Arga mengangguk. Tapi ada satu masalah. Apa? Arga menatapku dengan ragu. Pak Wiryo punya dokumen yang mengatakan kamu bukan anak kandung ayahmu. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Apa? Bu Sulastri langsung menangis. Aku menatapnya. Ibu tahu tentang ini? Iya. Sejak kapan? Sejak sebelum kamu menikah. Aku hampir tidak percaya. Selama ini aku yakin ayah adalah ayah kandungku. Aku tumbuh bersamanya. Aku mengenal kasih sayangnya, nasihatnya, dan semua pengorbanannya. Lalu sekarang, hanya karena sebuah dokumen, semua yang kukenal tentang keluargaku seakan dipertanyakan. Aku mengusap air mata. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Karena ayahmu melarang. Kenapa? Beliau takut kamu terluka. Aku menggeleng. Sekarang saya justru lebih terluka karena semua orang menyembunyikannya. Arga mendekat. Aku juga baru tahu sebagian. Aku menatapnya. Kalau begitu siapa ayah kandungku? Bu Sulastri kembali diam. Aku mulai kehilangan kesabaran. Ibu, jawab. Akhirnya dia berkata, ada satu dokumen yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Di mana? Di rumah lama ayahmu. Aku langsung berdiri. Kita pergi sekarang. Arga mengangguk. Rumah lama ayah sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Begitu pintunya kubuka, aroma ruangan lama langsung memenuhi hidungku. Aku berjalan menuju kamar kerja ayah. Semuanya masih terasa familiar.
meja kayu tua, rak buku, lemari arsip, dan sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Aku teringat ucapan Bu Sulastri. Ada satu dokumen. Aku mulai membuka laci satu persatu. Kosong. Aku memeriksa lemari. Tidak ada. Rak buku juga tidak memberikan apapun. Kemudian mataku tertuju pada lukisan besar di dinding. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di baliknya. Aku menurunkan lukisan itu. Dan benar saja, di baliknya terdapat sebuah brankas kecil. Aku menatap Arga. Mas? Arga mendekat. Kamu tahu kombinasinya? Aku menggeleng. Aku mencoba tanggal lahir ayah. Tidak berhasil. Tanggal lahirku juga salah. Tanggal pernikahanku pun tidak membuka brankas. Aku terdiam. Lalu teringat sebuah kalimat yang dulu sering diucapkan ayah. Kalau suatu hari kamu mencari jawaban, ingat hari pertama ayah memanggilmu sebagai anak. Aku mencoba tanggal yang tertera pada foto lama kami. Terdengar bunyi kunci terbuka. Brankas itu akhirnya terbuka. Tanganku gemetar ketika mengambil sebuah akta dari dalamnya. Aku membaca halaman pertama. Kemudian aku membeku. Nama yang tercantum sebagai pemilik perusahaan bukan namaku. Bukan nama ayah. Bukan pula nama Pak Wiryo. Aku membaca nama itu sekali lagi. Nama perempuan yang selama ini ku kenal sebagai ibuku. Aku menatap Arga. Mas. Arga mengambil akta itu dan membacanya. Wajahnya langsung pucat. Aku sendiri tidak sanggup berkata apa-apa. Ternyata rahasia yang selama ini dicari semua orang bukan sekadar tentang rumah. Bukan hanya tentang perusahaan. Bukan pula hanya tentang utang keluarga. Rahasia itu berkaitan langsung dengan asal-usul keluargaku sendiri. Dan kalau akta ini benar, berarti selama ini aku mungkin salah memahami siapa sebenarnya ahli waris perusahaan tersebut. Aku menggenggam akta itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati. Kalau ibu adalah pemilik perusahaan itu, lalu siapa sebenarnya aku dalam semua perjanjian ini? Dan yang lebih membuatku takut. Kenapa ayah sengaja menyembunyikan kebenaran ini sampai akhir hidupnya? Akta itu membuatku mempertanyakan siapa sebenarnya ibuku. Aku masih memegang akta itu ketika tanganku mulai gemetar. Nama yang tercantum di sana adalah nama ibuku. Siti Aminah. Aku menatap tulisan itu berulang kali. Mas? Arga tidak menjawab. Ini benar nama ibu? Iya. Kenapa ibu bisa tercatat sebagai pemilik perusahaan? Arga menggeleng. Aku juga tidak tahu. Aku menatap dokumen itu lagi. Di bagian bawah terdapat tanggal yang sangat lama. Tanggal itu bahkan sebelum aku lahir. Aku langsung teringat masa kecilku. Ibu selalu mengatakan bahwa kami hidup sederhana. Ayah bekerja keras. Tidak pernah sekalipun mereka bercerita tentang perusahaan besar. Lalu bagaimana mungkin nama ibu ada dalam akta perusahaan? Aku mulai menangis. Berarti selama ini ayah menyembunyikan sesuatu dariku. Arga mendekat. Mungkin bukan untuk menyakitimu. Mas, semua orang selalu mengatakan itu. Katanya demi melindungiku. Tapi sekarang lihat aku. Aku justru semakin hancur karena tidak tahu apa-apa. Arga terdiam. Aku membaca halaman berikutnya. Di sana tercantum daftar pemegang saham. Nama ibu memang ada, namun hanya sebagai pemegang saham sementara. Ada catatan kecil di sampingnya. Hak kepemilikan akan dialihkan kepada ahli waris setelah memenuhi persyaratan tertentu. Aku mengerutkan kening. Ahli waris. Aku membaca lebih teliti. Di bagian bawah tertulis. Ahli waris utama, anak perempuan dari Siti Aminah. Aku langsung terdiam. Mas. Arga membaca dokumen itu. Kemudian dia menatapku. Berarti kamu? Air mataku jatuh. Selama ini aku bahkan tidak pernah tahu bahwa namaku berkaitan dengan perusahaan tersebut. Aku mengusap wajah. Tapi kenapa perusahaan itu dikuasai Pak Wiryo? Arga menjawab, karena setelah ayahmu meninggal, ada dokumen lain yang mengubah kepemilikan. Dokumen palsu? Mungkin. Aku kembali membaca akta. Ada satu nama saksi, Pak Wiryo. Aku langsung merasa marah. Dia ada di sini? Iya. Berarti dia tahu semuanya. Sejak dulu. Aku berdiri. Kalau begitu kita harus mencari dokumen yang membuktikan pengalihan itu palsu. Arga mengangguk. Tapi sebelum kami sempat mencari lebih jauh, terdengar suara pintu rumah terbuka. Kami saling menatap. Siapa? Tidak ada jawaban.
Aku menggenggam akta itu. Langkah kaki terdengar mendekat. Kemudian seseorang muncul di ambang pintu. Aku langsung membeku. Bu Sulastri. Ibu? Beliau melihat akta di tanganku. Wajahnya langsung pucat. Kamu sudah menemukannya? Aku menatapnya. Ibu tahu tentang akta ini? Bu Sulastri menangis. Iya. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Karena ayahmu meminta ibu diam. Lagi-lagi ayah. Aku mengusap air mata. Kenapa semua orang selalu menggunakan nama ayah untuk membenarkan kebohongan? Bu Sulastri menunduk. Karena ada satu hal yang belum kamu ketahui. Apa? Bu Sulastri menarik napas. Ibumu sebenarnya bukan pemilik perusahaan itu. Aku membeku. Tapi namanya ada di sini. Nama itu memang digunakan. Digunakan untuk apa? Bu Sulastri menatapku. Untuk melindungi pemilik sebenarnya. Aku mengerutkan kening. Siapa? Bu Sulastri tidak menjawab. Aku mendekat. Siapa pemilik sebenarnya? Air mata Bu Sulastri mengalir. Orang yang sebenarnya memiliki perusahaan itu? Dia berhenti. Aku menunggu. Adalah ayahmu. Aku terdiam. Lalu kenapa nama ibu yang tercantum? Karena waktu itu ayahmu sedang menghadapi masalah hukum. Dia takut aset perusahaan disita. Aku menghela napas. Jadi ibu hanya nama pinjaman? Bu Sulastri mengangguk. Tapi setelah ayahmu meninggal, Pak Wiryo mengambil kesempatan. Dia menggunakan dokumen lama untuk menguasai perusahaan. Aku menatap akta. Lalu aku? Bu Sulastri menangis. Kamu adalah ahli warisnya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Tiba-tiba semua menjadi masuk akal. Rumah, perusahaan, dokumen, ancaman Bu Sulastri, Pak Wiryo. Semuanya berkaitan dengan satu hal. Warisan ayahku. Namun masih ada satu pertanyaan. Kalau aku ahli warisnya, kenapa ibu sampai mengancam meminta rumahku? Bu Sulastri langsung menunduk. Aku menatapnya tajam. Jawab. Ibu tidak punya pilihan. Siapa yang memaksa ibu? Bu Sulastri menangis. Pak Wiryo. Aku menggeleng. Kenapa? Karena dia mengancam akan membuka rahasia tentang kematian ayahmu. Aku membeku. Kematian ayah? Iya. Aku mendekat. Apa maksud ibu? Bu Sulastri menangis semakin keras. Ayahmu tidak meninggal karena sakit seperti yang selama ini kamu percaya. Aku merasa dunia berhenti. Apa? Dia? Bu Sulastri menutup wajahnya. Ada sesuatu yang terjadi sebelum kematiannya. Aku menahan napas. Jelaskan. Bu Sulastri menatapku dengan mata penuh ketakutan. Ayahmu sempat bertemu Pak Wiryo sehari sebelum meninggal. Aku membeku. Dan setelah pertemuan itu? Bu Sulastri terdiam. Ayahmu ditemukan tidak sadarkan diri. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Selama ini aku percaya ayah meninggal karena penyakit. Ternyata ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan kepadaku. Aku menatap Arga. Mas tahu? Arga menangis. Aku tahu sebagian. Aku menggeleng. Kenapa semua orang tahu kecuali aku? Arga mendekat. Aku takut kamu tidak kuat. Aku menatapnya. Sekarang aku sudah tahu. Dan aku ingin tahu semuanya. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang perempuan terdengar. Laras? Siapa? Aku Wulan. Aku terdiam. Wulan? Iya. Kenapa? Suaranya terdengar panik. Jangan percaya Bu Sulastri. Aku langsung menatap ibu mertuaku. Wulan melanjutkan. Aku baru menemukan rekaman terakhir ayahmu. Aku menahan napas. Ada apa di rekaman itu? Hening beberapa detik. Kemudian Wulan berkata. Ada suara ayahmu menyebut nama orang yang menyebabkan kematiannya. Tanganku langsung dingin. Siapa? Wulan menjawab dengan suara bergetar. Laras? Orang itu bukan Pak Wiryo. Aku membeku. Lalu siapa? Wulan terdiam cukup lama. Kemudian dia berkata, namanya ada di rumahmu. Sambungan terputus. Aku menatap Bu Sulastri. Lalu Arga. Dan untuk pertama kalinya aku merasa takut membuka kebenaran berikutnya. Karena kalau ucapan Wulan benar,
Orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahku mungkin selama ini berada jauh lebih dekat daripada yang pernah kubayangkan. Rekaman terakhir ayah menyebut nama yang tidak pernah kucurigai. Aku masih memegang ponsel setelah sambungan dengan Wulan terputus. Orang itu bukan Pak Wiryo. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku menatap Bu Sulastri. Ibu? Beliau langsung memalingkan wajah. Jangan tanya ibu. Kenapa? Karena semakin banyak yang kamu tahu, semakin besar bahaya yang mengikutimu. Aku menahan air mata. Bahaya sudah ada sejak mereka mencoba mengambil rumahku. Aku menoleh kepada Arga. Mas, Wulan bilang nama orang yang menyebabkan kematian ayah ada di rumah kita. Arga terlihat pucat. Aku juga ingin tahu. Aku menggeleng. Tidak. Mas sudah terlalu banyak menyembunyikan sesuatu dariku. Aku mengambil tas. Aku akan pulang. Bu Sulastri berdiri. Laras, jangan. Aku menoleh. Kenapa? Karena mungkin orang yang kamu cari sudah menunggumu di sana. Aku terdiam. Arga langsung berkata. Aku ikut. Tidak. Laras. Aku ingin pergi sendiri. Aku tidak ingin lagi bergantung kepada orang yang selama ini justru membuatku terus bertanya-tanya. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Pintu depan tidak terkunci. Padahal aku yakin tadi pagi sudah menguncinya. Aku masuk perlahan. Ruang tamu terlihat berantakan. Laci meja terbuka. Beberapa dokumen berserakan. Aku langsung berlari menuju kamar. Lemari terbuka. Kasur berantakan. Dan kotak kayu peninggalan ayah kembali berada di atas meja. Aku mendekat. Di atasnya ada secari kertas. Tulisan tangan. Aku mengambilnya. Kalau kamu ingin mengetahui kebenaran tentang ayahmu, datanglah ke gudang lama sebelum tengah malam. Tidak ada nama. Aku langsung teringat Wulan. Aku meneleponnya. Tidak aktif. Aku menelepon lagi. Tetap tidak tersambung. Perasaanku semakin tidak enak. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. Laras. Aku berbalik. Arga berdiri di pintu. Aku terkejut. Mas. Aku mencarimu. Kenapa? Aku khawatir. Aku menunjukkan kertas itu. Mas tahu siapa yang meninggalkannya? Arga membaca. Wajahnya langsung berubah. Jangan pergi. Kenapa? Karena aku pernah ke gudang itu. Aku menatapnya. Kapan? 5 tahun lalu. Dengan siapa? Arga diam. Aku mendesak. Dengan siapa, Mas? Akhirnya dia menjawab. Dengan Pak Wiryo. Aku membeku. Untuk apa? Untuk mengambil dokumen. Dokumen apa? Arga menunduk. Dokumen tentang ayahmu. Aku merasa dadaku semakin sesak. Dan Mas mengambilnya? Iya. Di mana sekarang? Arga tidak menjawab. Aku mulai marah. Mas. Sebagian sudah aku kembalikan. Sebagian? Iya. Yang lainnya? Arga menatapku. Masih ada di rumah ini. Aku langsung melihat sekeliling. Di mana? Arga menunjuk ke arah lemari tua peninggalan ayah. Aku membukanya. Tidak ada apa-apa. Di belakangnya. Kami menggeser lemari. Ternyata ada ruang kecil di dinding. Aku memasukkan tangan. Tanganku menyentuh sebuah amplop. Aku menariknya. Di dalamnya terdapat rekaman suara dalam bentuk perangkat kecil. Aku menyalakannya. Suara ayah terdengar. Suara yang sudah bertahun-tahun tidak kudengar. Aku langsung menangis. Kalau suatu hari Laras mendengar rekaman ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku menutup mulut. Rekaman berlanjut. Laras, ayah minta maaf karena selama ini menyembunyikan sesuatu. Aku menangis semakin keras. Orang yang akan menghancurkan keluarga kita bukan orang yang kamu pikir. Aku menatap Arga. Suara ayah terdengar lagi. Dia adalah orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Rekaman berhenti beberapa detik. Kemudian suara lain terdengar. Suara seorang perempuan. Aku langsung membeku. Aku mengenal suara itu. Suara yang hampir setiap hari ku dengar. Suara ibu mertuaku. Pak Harto, kalau Lara sampai tahu, semuanya akan terbongkar. Aku menatap Bu Sulastri yang baru saja masuk ke rumah. Wajahnya langsung pucat ketika mendengar rekaman itu. Aku menghentikan rekaman. Ibu? Bu Sulastri menangis. Laras?
Kenapa suara ibu ada di rekaman ayah? Dia tidak menjawab. Apa yang ibu bicarakan dengan ayah? Bu Sulastri menutup wajah. Ibu tidak pernah bermaksud menyakitimu. Jawab. Ibu hanya ingin melindungi Arga. Aku menggeleng. Dari siapa? Bu Sulastri menangis. Dari kesalahan yang dilakukan ayahnya. Aku menatap Arga. Kesalahan apa? Arga menunduk. Bu Sulastri akhirnya berkata, Pak Harto bukan orang yang mengambil uang perusahaan. Aku terdiam. Lalu siapa? Bu Sulastri menatap Arga. Aku mengikuti pandangannya. Dan jantungku seakan berhenti. Mas. Arga menangis. Laras, aku bisa menjelaskan. Aku mundur. Jangan bilang. Arga menutup wajahnya. Aku memang pernah mengambil uang perusahaan. Aku membeku. Mas. Tapi aku tidak mengambilnya untuk diriku sendiri. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Untuk siapa? Arga menangis. Aku mengambilnya karena seseorang mengancam akan membunuhmu. Aku menatapnya. Apa? Waktu itu aku pikir kalau aku mengikuti perintahnya, kamu akan aman. Aku menggeleng. Siapa yang mengancamku? Arga tidak menjawab. Aku mendekat. Siapa? Akhirnya dia berkata pelan. Orang yang memerintahkan aku mengambil uang itu adalah orang yang selama ini kamu anggap sebagai sahabat. Aku langsung teringat satu nama. Wulan. Tapi Arga menggeleng. Bukan Wulan. Aku terdiam. Lalu siapa? Arga menatapku dengan mata penuh penyesalan. Orang itu adalah seseorang yang setiap kali datang ke rumah ini selalu kamu sambut seperti keluarga sendiri. Aku merasa semakin takut. Aku melihat Bu Sulastri. Kemudian Arga. Tidak ada yang berani menyebut namanya. Tiba-tiba ponselku kembali berdering. Kali ini dari Wulan. Aku mengangkatnya. Suara Wulan terdengar panik. Laras, jangan percaya siapapun di rumahmu. Aku membeku. Wulan, sebenarnya siapa yang kamu maksud? Wulan menarik napas. Kemudian berbisik. Orang yang menyebabkan ayahmu meninggal sudah tahu kamu menemukan rekamannya. Aku menahan napas. Siapa? Wulan menjawab. Dia sedang berdiri di belakangmu. Aku perlahan menoleh. Dan tepat di belakangku, ada seseorang yang selama ini tidak pernah kucurigai. Orang yang berdiri di belakangku membuatku terdiam. Aku perlahan menoleh. Dan untuk beberapa detik, aku tidak mampu berkata apa-apa. Orang yang berdiri di belakangku adalah Dimas, adik Arga. Wajahnya pucat. Tatapannya tertuju pada perangkat rekaman di tanganku. Mas Dimas. Dia tidak menjawab. Aku mundur selangkah. Mas yang dimaksud Wulan? Dimas menggeleng cepat. Bukan. Lalu kenapa Mas ada di sini? Aku datang karena ingin mencegah sesuatu terjadi. Aku menatapnya penuh curiga. Sejak kapan Mas berada di belakangku? Dimas terdiam. Aku kembali bertanya. Mas mendengar semua rekaman tadi? Iya. Dan Mas tahu siapa yang menyebabkan ayah meninggal? Dimas menundukkan kepala. Iya. Dadaku terasa sesak. Siapa? Dimas menatap Arga. Arga langsung berkata. Dimas, jangan. Aku menoleh kepada suamiku. Kenapa jangan? Karena kamu belum siap. Aku tertawa getir. Kalimat itu lagi. Aku sudah cukup siap untuk menerima kebohongan selama bertahun-tahun. Dimas akhirnya berkata. Laras, orang yang kamu cari bukan aku. Bukan Wulan. Bukan Pak Wiryo. Dan bukan Arga. Aku menatapnya. Lalu siapa? Dimas menghela napas panjang. Orang itu adalah... Dia belum selesai berbicara ketika suara Bu Sulastri terdengar. Dimas, berhenti. Aku langsung menoleh. Bu Sulastri berdiri sambil menangis. Ibu tahu siapa orangnya? Bu Sulastri tidak menjawab. Aku mendekatinya. Kalau ibu tahu, katakan. Ibu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau ibu mengatakannya, kamu akan membenci seseorang yang selama ini sangat kamu cintai. Aku membeku. Seseorang yang kucintai? Bu Sulastri mengangguk. Aku perlahan menoleh kepada Arga. Arga memejamkan mata. Mas. Dia membuka mata. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku mulai menangis. Jangan bilang orang itu Mas.
Arga menggeleng. Bukan aku. Lalu siapa? Dimas tiba-tiba berkata, Laras, kamu punya satu orang yang sangat kamu cintai sejak kecil. Aku mengerutkan kening. Siapa? Bukan suami. Bukan ibu mertua. Bukan sahabat. Lalu? Dimas menatapku. Orang yang selama ini kamu anggap sebagai ayah. Aku langsung membeku. Ayah? Dimas mengangguk. Aku menggeleng keras. Jangan. Tidak mungkin. Ayah sudah meninggal. Dimas menunduk. Ayahmu memang meninggal. Tapi sebelum meninggal, beliau melakukan sesuatu yang membuat semua orang salah memahami cerita. Aku menatapnya. Apa? Dimas mengambil sebuah amplop dari sakunya. Ini ditemukan di rumah Pak Wiryo. Aku mengambilnya. Di bagian depan tertulis, untuk Laras, jangan berikan kepada siapapun. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto. Aku langsung terdiam. Foto ayah. Namun di belakang ayah ada seorang perempuan. Perempuan yang sangat kukenal. Ibuku. Aku membaca tulisan di belakang foto. Hari ketika Siti Aminah mengetahui siapa ayah kandung Laras. Tanganku langsung gemetar. Aku menatap Bu Sulastri. Ibu? Beliau menangis. Ayahmu bukan orang yang selama ini kamu kira. Aku tidak mengerti. Bukankah ayah adalah ayahku? Dia membesarkanmu. Dia menyayangiku. Iya. Lalu apa maksud ibu? Bu Sulastri menangis semakin keras. Karena ayah kandungmu adalah orang lain. Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Aku menatap Arga. Dia hanya menunduk. Mas tahu? Iya. Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Air mataku jatuh. Kenapa semua orang tahu? Tidak ada jawaban. Aku kembali melihat foto itu. Di belakangnya ada nama seorang pria. Pak Wiryo. Aku membeku. Pak Wiryo? Dimas mengangguk. Ayah kandungmu adalah Pak Wiryo. Aku mundur. Tidak. Tidak mungkin. Pak Wiryo? Orang yang selama ini ingin mengambil rumahku? Orang yang selama ini mengejar perusahaan ayah? Orang yang mungkin terlibat dalam kematian ayah yang membesarkanku? Aku tidak sanggup menerima semuanya. Tiba-tiba Wulan menelepon lagi. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Wulan? Suara Wulan terdengar menangis. Laras, jangan percaya dokumen itu. Aku membeku. Apa? Pak Wiryo bukan ayah kandungmu. Aku menatap Dimas. Lalu siapa? Wulan terdiam beberapa detik. Kemudian berkata, aku sudah menemukan akta kelahiran aslimu. Aku menahan napas. Siapa nama ayahku? Wulan menjawab, nama ayahmu adalah orang yang selama ini tidak pernah kamu curigai. Siapa? Suaranya bergetar. Pak Harto. Aku terdiam. Pak Harto. Ayah Arga. Ayah mertuaku. Orang yang selama ini kukira hanya ayah dari suamiku. Aku menatap Arga. Wajahnya langsung pucat. Mas? Arga tidak mampu menjawab. Wulan berkata, Laras, aku akan kirim foto akta itu. Beberapa detik kemudian, sebuah foto masuk ke ponselku. Aku membukanya. Nama ayah kandung. Harto Wijaya. Aku terdiam. Jika dokumen ini benar, berarti aku adalah anak kandung ayah mertuaku. Dan Arga adalah saudara-saudaraku. Aku langsung menatap Arga dengan tubuh gemetar. Mas? Arga menangis. Laras? Aku mundur. Jangan mendekat. Ruangan terasa berputar. Seluruh pernikahanku. Seluruh hidupku. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan. Seolah runtuh dalam 1 detik. Namun Dimas tiba-tiba berkata, Laras, jangan percaya akta itu. Aku menoleh. Kenapa? Dimas menunjuk layar ponselku. Karena ada satu hal yang tidak kamu tahu. Apa? Dimas berkata pelan. Pak Harto bukan ayah kandungmu. Aku membeku. Lalu siapa? Dimas menatap Bu Sulastri. Dan wajah ibu mertuaku langsung berubah. Orang yang sebenarnya adalah ayahmu masih hidup. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Ayah kandungku ternyata masih hidup. Aku menatap Dimas dengan tubuh gemetar. Orang yang sebenarnya adalah ayahku, masih hidup. Dimas mengangguk. Aku langsung menoleh kepada Bu Sulastri. Ibu tahu?
Bu Sulastri menangis. Iya? Siapa dia? Tidak ada jawaban. Aku hampir berteriak. Siapa, Bu? Bu Sulastri akhirnya duduk. Tangannya gemetar. Namanya? Pak Surya. Aku membeku. Pak Surya? Iya? Di mana dia? Bu Sulastri menutup wajah. Selama ini dia tinggal di luar kota. Aku tidak percaya. Kenapa dia tidak pernah datang mencariku? Bu Sulastri menangis. Karena dia tidak tahu kamu masih hidup. Aku semakin bingung. Apa maksudnya? Waktu kamu lahir, terjadi kesalahpahaman besar. Ibumu dan ayahmu. Bu Sulastri berhenti. Aku menunggu. Dipisahkan oleh keadaan. Aku menggeleng. Kenapa Pak Harto tercatat sebagai ayahku? Karena Pak Harto yang membesarkanmu. Aku terdiam. Jadi selama ini ayah yang membesarkanku bukan ayah kandungku. Bu Sulastri mengangguk. Tapi beliau mencintaimu seperti anak sendiri. Air mataku langsung jatuh. Tiba-tiba semua kenangan masa kecilku terasa berbeda. Ayah yang selalu mengantarku sekolah. Ayah yang menungguku pulang. Ayah yang selalu mengatakan bahwa aku adalah anak paling berharga dalam hidupnya. Ternyata meskipun bukan ayah kandungku, dialah ayah yang sebenarnya membesarkanku. Aku menangis. Kenapa semua orang menyembunyikan ini? Bu Sulastri menjawab. Karena Pak Harto ingin melindungimu. Dari siapa? Bu Sulastri menatapku. Dari Pak Wiryo. Aku terdiam. Tapi apa hubungannya? Pak Wiryo tahu tentang perusahaan. Dia tahu kamu adalah ahli waris. Dia juga tahu siapa ayah kandungmu. Aku mulai memahami. Jadi selama ini dia mengejar rumah dan perusahaan bukan karena ingin membalas dendam kepada ayah. Bukan. Lalu? Bu Sulastri menarik napas. Karena dia ingin mendapatkan seluruh warisanmu. Aku terdiam. Dimas kemudian mengeluarkan sebuah dokumen. Ini bukti terakhir. Aku membukanya. Di sana terdapat surat dari Pak Harto. Aku membaca perlahan. Laras adalah anak dari Surya dan Aminah. Aku membesarkannya karena aku berjanji kepada Surya untuk menjaganya. Air mataku jatuh semakin deras. Jika suatu hari ada orang yang mencoba mengambil rumah dan perusahaan, jangan berikan apapun sebelum mencari Surya. Aku berhenti membaca. Di bagian bawah ada satu kalimat yang membuatku terpukul. Jika Laras mengetahui kebenaran, sampaikan bahwa aku tidak pernah menyesal menjadi ayahnya. Aku menangis sesenggukan. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Bu Sulastri menangis. Karena beliau takut kamu kehilangan rasa sayang kepadanya. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin? Aku memeluk surat itu. Dia tetap ayahku. Untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, aku merasakan sedikit ketenangan. Tapi masih ada satu hal. Aku menatap Dimas. Kalau begitu kenapa Pak Wiryo masih mengejar rumahku? Dimas menjawab. Karena dia tahu perusahaan itu akan jatuh ke tanganmu jika bukti kepemilikannya terbuka. Dan rumah ini? Rumah itu menyimpan dokumen asli. Aku langsung memahami. Jadi selama ini Bu Sulastri menginginkan rumahku bukan karena sekadar serakah. Dia takut rumah itu jatuh ke tangan Pak Wiryo. Tapi caranya tetap salah. Aku menatap ibu mertuaku. Ibu seharusnya jujur. Bu Sulastri mengangguk sambil menangis. Ibu tahu. Maafkan ibu. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih terluka. Tapi setidaknya sekarang aku mengetahui alasan di balik semua kebohongan. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar. Laras? Aku terdiam. Siapa? Aku Surya. Tanganku langsung gemetar. Aku menatap Arga. Semua orang di ruangan itu diam. Suara pria tersebut terdengar pelan. Maaf karena baru datang sekarang. Aku menangis. Pa? Iya, nak. Apakah bapak benar-benar ayah kandung saya? Hening beberapa detik. Kemudian suara itu menjawab. Iya. Air mataku jatuh. Kenapa bapak meninggalkan saya? Aku tidak pernah meninggalkanmu. Lalu kenapa bapak tidak pernah datang? Aku dijauhkan darimu. Siapa? Suara Pak Surya terdengar berat. Orang yang sekarang sedang berusaha mengambil warisanmu. Aku menahan napas. Pak Wiryo? Bukan. Aku membeku.
Lalu siapa? Pak Surya menjawab, orang yang paling dekat dengan ayah yang membesarkanmu. Aku menatap Bu Sulastri. Kemudian Arga. Aku tidak tahu siapa yang dimaksud. Pak Surya melanjutkan, Laras, sebelum kamu mengambil keputusan apapun tentang rumah itu. Apa? Temui aku. Di mana? Di rumah lama ayahmu. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihat. Besok. Iya? Kenapa? Suara Pak Surya terdengar bergetar. Karena aku memiliki bukti terakhir. Bukti apa? Hening. Kemudian dia berkata, bukti bahwa ayah yang membesarkanmu tidak meninggal karena penyakit. Aku langsung terdiam. Lalu karena apa? Pak Surya menarik napas. Dia dibunuh. Aku membeku. Siapa yang membunuhnya? Pak Surya tidak langsung menjawab. Kemudian terdengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Laras, orang itu masih hidup, dan selama ini dia sangat dekat dengan keluargamu. Sambungan terputus. Aku menatap semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang berbicara. Namun kali ini aku tidak ingin lagi menangis dan menunggu orang lain menyelamatkanku. Aku menggenggam surat ayah. Rumah itu akan tetap menjadi milikku. Bukan karena aku ingin menang atas keluarga suamiku, tapi karena aku ingin menjaga amanah ayah. Aku menatap Arga. Mas. Iya? Mulai sekarang aku tidak akan meminta siapapun untuk jujur kepadaku. Arga menatapku. Aku sendiri yang akan mencari kebenarannya. Aku mengambil semua dokumen. Dan kalau ternyata ada orang dari keluargamu yang terlibat. Aku menahan air mata. Aku tidak akan melindunginya. Arga mengangguk sambil menangis. Untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba menghentikanku. Karena mungkin dia juga sadar. Perempuan yang selama ini selalu mengalah akhirnya berhenti takut. Dan keesokan harinya, aku akan bertemu ayah kandungku. Aku akan mengetahui siapa yang sebenarnya membunuh ayah yang membesarkanku. Dan yang paling penting, aku akan menemukan bukti terakhir yang selama ini disembunyikan di rumahku sendiri.